Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Kepala BPS Kabupaten Kota, Bapak Ibu OPD Pemprov Jawa Timur, instansi di Provinsi Jawa Timur, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Hari ini tanggal 15 Desember 2021, setelah kita ikutin bersama rilis secara nasional, sekarang kita akan mengikuti berita resmi Provinsi Jawa Timur, yaitu mengenai perkembangan ekspor dan impor. Untuk kondisi bulan November 2021. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi perkembangan ekspor Provinsi Jawa Timur, di mana nilai ekspor Provinsi Jawa Timur untuk kondisi November 2021 mencapai 2,18 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 16,07% bila kita bandingkan dengan bulan Oktober 2021 secara mantuman, yaitu yang mencapai 1,88 miliar US dollar. Peningkatan pada bulan ini ya, disebabkan oleh naiknya ekspor, ya, baik itu sektor non-migas ya, sektor non-migas yang mengalami kenaikan, ya, sedangkan yang migas ini sedikit mengalami penurunan ya. Untuk yang secara mantuman, baik itu migas, maksud saya, baik itu migas maupun non-migas ini naik secara simultan. Kemudian kalau kita lihat ekspor sektor migas ya pada November 2021 ini mengalami peningkatan ya, sebesar 32,72% dari 88,57 juta US dollar pada Oktober 2021 menjadi 117,55 juta US dollar. Untuk ekspor non-migas ini juga mengalami peningkatan ya, sebesar 15,25% dari 1,79 miliar US dollar menjadi 2,06 miliar US dollar. Nah, kita lihat tadi secara mantuman ya, baik migas maupun non-migas ini mengalami peningkatan. Sekarang kita lihat secara year on year, di mana kita bandingkan November 2021 dibandingkan dengan November 2020. Ya. Nah, kalau kita lihat secara total ini mengalami kenaikan sebesar 35,25% dari 1,61 miliar US dollar ini pada 11 kenaikan secara year on year-nya ini disebabkan karena adanya peningkatan ekspor non-migas ya. Ini mengalami kenaikan yang cukup besar 43,29% ya. Sedangkan untuk ekspor migasnya ini mengalami penurunan sebesar 31,83%. Itu yang berkaitan secara global. Dan kita lihat secara garis besar, di mana kita lihat perkembangan nilai total ekspor untuk selama 3 tahun terakhir. Di slide selanjutnya bisa kita lihat bahwa untuk 2019 kita menggunakan warna biru ya. Kemudian untuk yang 2020 warna
merah dan untuk 2021 berwarna hijau. Ini kita bisa melihat ya, memang dampak COVID-19 terhadap kinerja ekspor di tahun 2020 ini memang menurun tajam ya, khususnya di bulan April sampai dengan Mei. Akan tetapi secara perlahan-lahan, secara bulan per bulan ini mengalami peningkatan ya, dan memasuki tahun 2021 kinerja ekspor kembali bangkit ya, bila kita bandingkan dengan periode di dua tahun sebelumnya. Ini terlihat jelas bahwa nilai total ekspor November 2021 yang sebesar 2,18 miliar US dollar ini jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan November 2020 maupun November 2019. Bahkan kalau kita lihat per bulan, ini capaian yang paling tinggi ya dibandingkan dengan bulan-bulan baik itu di 2021, 2020 maupun juga di 2019. Hal yang sama ya, ini juga terjadi pada ekspor non migas yang di grafik bawah. Ya, ini pola hampir sama dengan ekspor total. Ini juga karena memang ekspor non migas ya. Nah, dibandingkan dengan periode yang sama, ini juga kondisi November 2021 yang sebesar 2,06 miliar US dollar juga lebih baik bila dibandingkan dengan November 2020 maupun 2019 ya, termasuk juga pada bulan-bulan pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya, kita lihat dari struktur ekspor Jawa Timur menurut struktur menurut sektornya ya, pada November 2021 ini memang masih didominasi oleh sektor non migas, ini 5%, khususnya 94,61% dari nilai total ekspor secara keseluruhan. Bila kita lihat, kita rinci, ekspor sektor industri pengolahan ini masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Jawa Timur yang mencapai 1,87 miliar atau 85,88%. Disusul berikutnya untuk sektor pertanian sebesar 182,74 juta US dollar atau 8,38%. Kemudian sektor migas 117,55 juta US dollar atau 5,39%, serta untuk sektor pertambangan dan lainnya sebesar 7,46 juta US dollar, 34%. Jadi kalau kita lihat ekspor sektor migas ini mengalami peningkatan secara mantumannya ya, dari dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini meningkat sebesar 32,72%. Akan tetapi secara year on year ini sebaliknya mengalami penurunan sebesar 31,83%. Kemudian untuk ekspor hasil industri pengolahan secara mantuman maupun secara year on year ini mengalami peningkatan ya, untuk mantumannya 15,04% dan year on year-nya 46,46%. Kemudian untuk ekspor hasil pertanian ini juga mengalami perubahan positif ya, baik secara mantuman maupun secara year on year, di mana secara mantuman naik 18,69% dan secara year on year naik sebesar 16,62%.
Nah, sebaliknya kalau kita lihat dari ekspor hasil pertambangan dan lainnya, ini untuk mantumannya ini malah mengalami penurunan ya sebesar 7,44%, sedangkan sebaliknya secara year-on-year mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, karena naik 73,72%. Itu yang terkait dengan menurut sektor. Selanjutnya kita lihat secara nominal, peningkatan terbesar nilai ekspor non-migas ya. Untuk golongan barang, kita lihat untuk HS 2 digitnya, pada November 2021 terjadi pada yang paling tinggi adalah golongan kayu, barang dari kayu atau HS 44 yang naik sebesar 27,71 juta US dollar. Yang berikutnya adalah golongan ikan dan udang HS 03 ini mengalami kenaikan sebesar 23 juta US dollar. Kemudian golongan tembaga HS 74 naik sebesar 22,51 juta US dollar. Golongan besi dan baja HS 72 naik 21,38 juta US dollar, dan golongan mesin atau peralatan listrik HS 85 ini naik 17,93 juta US dollar. Nah, sebaliknya kita bisa lihat penurunan ekspor, nilai ekspor non migas ya secara berturut HS 71 ya, perhiasan permata ini turun 13,11 juta US dollar. Golongan buah-buahan HS 08 turun 6,30 juta US dollar. Golongan garam, belerang, kapur HS 25 turun sebesar 4 juta US dollar. Golongan sayuran HS 07 turun sebesar 3,94 juta US dollar, dan golongan filamen buatan HS 54 ini turun 0,81 juta US dollar. Kemudian di slide berikutnya untuk HS 2 digit juga kita lihat untuk yang 10 besar golongan barangan utama ya di slide berikut. Ini kita bisa lihat untuk ekspor non migas pada November 2021 ya. Kalau kita lihat untuk 10 besar ini memberikan sumbangan cukup besar ya, yaitu 62,60% dari total ekspor non migas atau sebesar 1,29 miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat untuk golongan tembaga ya, masih merupakan komoditas penyumbang ekspor non migas ya terbesar pada November 2021 ya dengan nilai 202,20 juta US dollar. Kemudian disusul berikutnya adalah golongan kayu, barang dari kayu sebesar 186,33 juta US dollar. Kemudian golongan lemak, minyak hewan atau nabati sebesar 183,29 juta US dollar. Ini bisa dilihat di slide. Kemudian kalau kita lihat perubahan secara mantuman untuk 10 golongan barang HS 2 digit, hanya 2 golongan yang mengalami penurunan dan sisanya 8 golongan yang mengalami peningkatan. Yang mengalami kenaikan tertinggi ini terjadi pada golongan kertas, karton untuk HS 48 dengan kenaikan sebesar 24,05%, sementara untuk komoditas yang penurunannya terdalam terjadi pada golongan perhiasan permata HS 71 dengan penurunan sebesar 8,90%. Kalau kita lihat berdasarkan volume ya, untuk 10 golongan barang utama HS 2 digit, seluruh golongan barang ini mengalami kenaikan volume ya sejalan dengan perubahan nilainya. Tentunya golongan komoditas yang mengalami kenaikan volume terbesar ini terjadi pada golongan ikan dan udang
ya untuk KS03 dengan kenaikan volume sebesar 38,79%. Kemudian di slide berikutnya kita lihat negara tujuannya ya. Jadi peningkatan nilai ekspor non migas pada November 2021 secara nominal ini tertinggi ya ditujukan ke negara Tiongkok ya dengan kenaikan sebesar 115,02 juta US dollar. Selanjutnya berturut-turut misalnya ke Jepang ini naik ya 39,89 juta US dollar, India naik 36,30 juta US dollar, Amerika Serikat besar 21,01 juta US dollar, dan Korea Selatan mengalami kenaikan sebesar 17,12 juta US dollar. Sebaliknya, ini penurunan nilai ekspor non-migas pada November 2021 ini berturut-turut ya turun untuk ekspor ke Singapura turun sebesar 14,77 juta US dollar, ke Jordan turun 9,81 juta US dollar, ke Thailand turun sebesar 8,8 Meksiko ini turun sebesar Tanzania turun sebesar 3,39 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat per pangsa ekspor non migas ya di slide berikutnya secara kumulatif untuk Januari sampai dengan November ya 11 bulan di 2021. Jadi total kumulatif ekspor non migas timur selama periode Januari sampai dengan November 2021 tercatat sebesar 19,32 miliar US dollar. Utamanya masih ditujukan ke Amerika Serikat 3,17 miliar US dollar atau 16,40% dari total ekspor ke Jepang 2,89 Tiongkok sebesar 2,77 miliar US dollar dan seterusnya ada ke Malaysia, ke India, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, Belanda, dan Australia. Kalau kita lihat menurut kawasan memang tujuan ekspor selama periode Januari sampai dengan November 2021 pangsa ekspor ke kawasannya adalah kawasan ASEAN. Ini mencapai 17,74% dari total ekspor non-migas atau sebesar 43 miliar US dollar. Untuk kawasan tujuan ekspor non-migas lainnya adalah kawasan Uni Eropa dengan pangsa 8,26% selama periode Januari sampai dengan November 2021 dengan total transaksi sebesar 1,60 miliar US dollar. Itu yang berkaitan dengan perkembangan ekspor. Nah, sekarang kita menginjak untuk perkembangan impor ya di Jawa Timur pada bulan yang sama yaitu November 2021 di mana nilai impor provinsi Jawa Timur 2,84 miliar US dollar atau mengalami kenaikan sebesar 12,89% bila kita bandingkan dengan bulan Oktober 2021 yang sebesar 2,52 miliar US dollar. Kenaikan nilai impor tentunya pada bulan November ya 2021 ini disumbang oleh naiknya nilai impor pada sektor migas maupun non-migas ya. Untuk nilai impor migas pada November 2021 yang tercatat 0,81 miliar US dollar atau naik sebesar 41,47% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Oktober 2021 yang sebesar 0,81
7 miliar US dollar. Sedangkan impor non migasnya ini tercatat 2,04 miliar US dollar atau naik sebesar 4,54% bandingkan dengan Oktober 2021 yang sebesar 1,95 miliar US dollar. Bila kita lihat, kita bandingkan dengan November atau yang kita biasa sebut dengan year on year, for November 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, yaitu sebesar 59,29% dari 1,78 miliar US dollar menjadi 2,84 miliar US dollar. Kenaikan ini juga disebabkan oleh adanya kenaikan nilai impor baik itu sektor migas maupun juga non-migas. Secara year on year, nilai impor migas ini naik 189,96%, sementara untuk impor non-migas ini naik sebesar 35,17%. Bagaimana kita lihat perkembangan selama 3 tahun terakhir ya, ini terlihat bahwa total impor ya untuk November 2021 ya, ini kalau kita bicara polanya, patternnya ini tidak berbeda jauh ya, karena memang untuk tahun 2020 yang merah ini memang terlihat betul ya pengaruh ya, jadi pengaruhnya bukan hanya ekspor saja tetapi juga pengaruh dari ekspor. Jadi dari nilai impor yang mencapai 2,84 miliar US dollar ini memang cukup tinggi ya dalam 3 periode terakhir ini. Demikian pula dengan impor non migas pada November 2021 yang mencapai 2,04 miliar US dollar. Ini juga merupakan capaian yang tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya kita lihat menurut golongan penggunaan barang, ya, di mana pada November 2021 impor Jawa Timur ini sebetulnya masih didominasi oleh bahan baku penolong, ya, yaitu sebesar 1,98 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 69,72% terhadap total impor. Kemudian disusul oleh barang konsumsi ya sebesar 701,26 juta US dollar atau 24,67%, dan barang modalnya sebesar 159,39 juta US dollar atau 5,61%. Kemudian kita lihat secara mantumannya. Kemudian barang konsumsi ini mengalami kenaikan, sedangkan untuk barang modal mengalami penurunan. Kemudian untuk impor golongan barang konsumsi ini naiknya 60,92%, untuk bahan baku penolong naik 6,19%, sedangkan untuk barang modal turun sebesar 26,10%. Demikian juga kalau kita lihat secara year-on-year, kita bandingkan November 2020 ya, di mana seluruhnya juga mengalami kenaikan ya. Impor golongan barang konsumsi naik 92,22%, kemudian golongan bahan baku penolong naik 55,21%, dan golongan barang modal mengalami kenaikan sebesar 11,61%. Kemudian di slide berikutnya terkait dengan peningkatan nilai komoditas tinggi memang terjadi pada perhiasan dengan peningkatan besar 34,5%,
52 juta, sayur 30,25 juta US dollar, kemudian naik 16 juta US dollar, keuangan mesin peralatan listrik ya, ini naik 14,77 juta US dollar, plastik AS naik 11,47 juta dolar. Sementara itu untuk penurunan ya, untuk penurunan nilai impor terbesar jadi pada mesin-mesin atau pesawat mekanik ya. Ini untuk HS84 kemudian turun ya, yang turun sebesar 55,87 juta US dollar. Golongan pupuk ya HS31 ini turun sebesar 8,11 juta, harga juga turun 4 US dollar. Golongan bahan kimia organik ini juga turun 8,65 juta US dollar, dan golongan kopi, teh, rempah-rempah HS07 maksud saya turun sebesar 8,9 juta US dollar. Dan kita lihat untuk golongan barang HS 2 digit ya, di slide selanjutnya kita bisa lihat 10 golongan barang non migas pada November 2021 ikan sebesar 1,17 miliar US dollar atau 57,67% dari total. Jadi kalau kita golongan komoditas utama penyumbang impor non migas pada November 2021 memang masih berasal dari golongan besi dan baja untuk HS72 sebesar 167,02 juta US dollar. Selanjutnya berturut-turut seperti golongan mesin atau pesawat mekanik ya, sebesar 149,23 juta US dollar. Golongan ganduman sebesar 134 juta US dollar ya, dan bisa kita lihat lebih detail lagi pada slide tersebut. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan nilainya, dari 10 golongan barang utama tersebut sebanyak 6 mengalami posisi, dan sebaliknya ada 4 golongan barang yang mengalami perubahan negatif ya pada November 2021. Nilai ini yang mengalami kenaikan tertinggi ya, naik 76,70% bandingkan dengan Oktober 2021, disusul perhiasan permata naik dengan nilai kenaikan impor sebesar 35,02%. Kalau kita lihat berdasarkan volumenya ya, dari 10 golongan barang utama HS 2 digit sebanyak 5 golongan penurunan volume ya. Jadi yang mengalami penurunan volume, sedangkan sisanya lainnya ikan. Impor permata mengalami penurunan terdalam sebesar 50,74%. Sebelumnya Oktober. Untuk golongan yang mengalami kenaikan volume impor tertinggi diantaranya adalah golongan sayuran dengan kenaikan sebesar 73,21%. Itu yang terkait dengan golongan barang utama. Selanjutnya kita lihat berdasarkan negara asal impor. Jadi beberapa negara mengalami peningkatan, dari beberapa negara terjadi peningkatan nilai impor non migas ya pada November 2021, di mana yang tertinggi
berasal dari Kanada dengan kenaikan sebesar 59,79 juta US dollar. Berikutnya dari Hong Kong naik 42,20 juta US dollar. Dari Tiongkok ini naik sebesar 41,21 juta US dollar. Dan selanjutnya ya kita bisa lihat dari Inggris naik 17,94, kemudian Jordan naik, baliknya nilai impor non migas terbesar pada November 2021 ini berturut-turut dari Thailand dengan penurunan 30,11 juta US dollar, Ukraina turun 21,23 juta US dollar, Brasil turun 20,81 juta US dollar, Jerman turun 19,47 juta US dollar, dan Jepang turun sebesar 11,35 juta US dollar. Kemudian di slide berikutnya kita lihat pangsa impor non-migas kumulatif untuk periode Januari sampai dengan November 2021, di mana impor non-migas Jawa Timur selama periode Januari sampai dengan November 2021 tercatat mencapai 19,32 miliar US dollar, tampak masih didominasi ya dari Tiongkok ya, khususnya dengan nilai 5,65 miliar US dollar atau sekitar 29,14% dari total impor non-migas selama periode Januari sampai dengan November 2021. Selanjutnya disusul Amerika Serikat 1,31 miliar US dollar atau 6,80%, kemudian dari Hong Kong sebesar 0,92 miliar 4,76%, dan seterusnya dari Thailand, India, Australia, Argentina, Jepang, kemudian Singapura dan Kanada. Kalau kita lihat berdasarkan kawasan, impor non-migas dari kawasan ASEAN memang selama periode Januari sampai dengan November 2021 ini tercatat sebesar 13,02% dari total impor dengan nilai sebesar 2,51 miliar US dollar, sedangkan impor dari kawasan Uni Eropa ini mencapai 1,25 miliar US dollar atau 0,8%. Itu yang berkaitan dengan impor. Kita lihat antara ekspor dengan impor, bagaimana dengan neraca. Jadi kalau kita lihat perkembangan perdagangan barang, ya, Jawa Timur selama 3 tahun terakhir ini bisa dilihat pada diagram garis, di mana neraca perdagangan barang untuk Jawa Timur selama 3 tahun terakhir ini lihat fluktuatif ya, dengan defisit yang sangat dalam, tentunya pada 2000, kemudian di November 2021 ya, dengan total ekspor sebesar 2,8 miliar dan total miliar US dollar, maka Jawa Timur pada kondisi November 2021 kembali memang mengalami defisit ya, yaitu defisitnya sebesar 66 miliar US. Dengan demikian neraca perdagangan ya untuk bulan ini, bulan November 2021 merupakan defisit yang terdalam selama 3 tahun terakhir. Hal ini karena tingginya kenaikan impor, terutama sektor migas yang terjadi pada bulan ini. Semoga kinerja ekspor kembali juga meningkat ya. Kemudian juga impor ya, yang tentunya impor ini adalah untuk
bahan baku industri yang ada di Jawa Timur ya. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini kan juga ditopang oleh sektor. Kita lihat jika dirinci menurut sektor pada November 2021 memang mana mikasnya defisit 688,47 juta US dollar, sedangkan non mikasnya mengalami surplus 25,44 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat secara kumulatif ya, neraca perdagangan Jawa Timur dalam periode Januari sampai November ini juga defisit 3,99 miliar US dollar. Ini juga sedikit banyak hampir sama ya, bahwa periode-periode sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat perdagangan Januari sampai November 2020 yang defisit 0,52 miliar, untuk 2019 defisit juga 2,72 miliar US dollar. Jadi kalau kita lihat menurut sektor, neraca perdagangan kumulatif Januari November 2021 ya, untuk sektor migas mengalami defisit ya, sedangkan sektor non migas ini mengalami surplus ya. Neraca sektor migas defisitnya 3,99 miliar US dollar, sementara non migasnya surplus tipis 0,48 juta US dollar. Demikian yang bisa disampaikan pada rilis kali ini ya, untuk perkembangan ekspor, kemudian perkembangan impor, termasuk juga dengan demikian kita bisa melihat neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur. Demikian yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Recording stopped.